Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Shanir Kostin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan tugas mata kuliah metode numerik yang membahas mengenai implementasi metode integrasi numerik menggunakan Simpson 1/3 komposit. Tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk menghitung nilai pendekatan integral dari suatu fungsi matematika yang kompleks dengan menggunakan bantuan komputer. Fungsi yang digunakan dalam program merupakan kombinasi dari berbagai jenis fungsi matematika, seperti fungsi eksponensial, fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, serta fungsi inverse trigonometri. Karena bentuk fungsi tersebut cukup kompleks, maka perhitungan integral secara analitik menjadi sulit dilakukan secara manual. Oleh karena itu, digunakan pendekatan metode numerik, yaitu metode Simpson 1/3 komposit. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++, sehingga proses perhitungan integral dapat dilakukan secara otomatis, lebih cepat, dan memiliki tingkat ketelitian yang baik. Metode Simpson merupakan salah satu metode integrasi numerik yang digunakan untuk menghitung pendekatan nilai integral suatu fungsi pada interval tertentu. Metode ini bekerja dengan menggantikan kurva fungsi asli dengan kurva parabola yang melewati beberapa titik pada kurva tersebut. Langkah pertama dalam metode Simpson adalah membagi interval integrasi dari batas bawah A hingga batas atas B menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Ukuran panjang setiap interval disebut sebagai step size dengan rumus H sama dengan batas bawah dikurang batas atas dibagi jumlah partisi. Pada metode Simpson, terdapat syarat bahwa jumlah partisi N harus genap karena metode Simpson menggunakan dua interval sekaligus untuk membentuk satu kurva parabola. Pada rumus Simpson, terdapat pola koefisien tertentu. Nilai fungsi pada titik awal dan titik akhir memiliki koefisien 1. Nilai fungsi pada titik dengan indeks ganjil memiliki koefisien 4, sedangkan nilai fungsi pada titik dengan indeks genap memiliki koefisien 2. Titik partisi merupakan titik-titik yang membagi interval integrasi menjadi beberapa bagian kecil. Titik partisi ke I dihitung menggunakan persamaan berikut. XI sama dengan A tambah I dikali H. Nilai fungsi kemudian dihitung pada setiap titik partisi tersebut. Semakin banyak jumlah partisi yang digunakan, maka kurva pendekatan akan semakin mendekati kurva fungsi asli. Flowchart pertama menggambarkan proses perhitungan fungsi fx. Langkah pertama pada flowchart adalah start, yang menandakan bahwa proses perhitungan fungsi dimulai. Selanjutnya, program menerima nilai x sebagai input. Setelah nilai x diperoleh, program mulai menghitung komponen-komponen fungsi. Langkah berikutnya adalah menghitung fungsi eksponensial menggunakan fungsi exp pada C++. Kemudian program menghitung trigonometri seperti sin atau cos. Selanjutnya, program juga menghitung fungsi hiperbolik seperti sin H. Program kemudian menghitung komponen lain seperti akar kuadrat menggunakan fungsi sqrt. Setelah semua komponen fungsi dihitung, seluruh nilai tersebut dijumlahkan sesuai dengan persamaan fungsi. Nilai hasil perhitungan tersebut kemudian disimpan sebagai nilai fx. Dijumlahkan. Langkah terakhir adalah return fx, yang berarti nilai fungsi yang dikembalikan
untuk digunakan dalam proses integrasi Simpson. Nah, di return. Ini juga di return. Flowchart berikutnya menjelaskan alur kerja program utama. Seperti biasa, langkah pertama yaitu start. Program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nilai, yaitu batas bawah integral A, batas atas integral B, serta jumlah partisi N. Setelah itu, program menghitung ukuran langkah menggunakan rumus berikut. H sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi jumlah partisi. Program kemudian membuat variabel untuk menyimpan hasil penjumlahan nilai fungsi. Selanjutnya, program melakukan proses pengurangan dari I sama dengan 0 hingga Hi sama dengan N. Pada setiap iterasi dilakukan beberapa langkah. Pertama, program menghitung titik partisi menggunakan rumus XI sama dengan A ditambah I dikali H. Kemudian program menghitung nilai fungsi pada titik tersebut, yaitu fxi. Program kemudian memeriksa kondisi nilai indeks I. Jika I sama dengan 0 atau I sama dengan N, maka nilai fungsi ditambahkan langsung ke dalam variabel penjumlahan. Jika I adalah bilangan ganjil, maka nilai fungsi dikalikan dengan 4. Jika I adalah bilangan genap, maka nilai fungsi dikalikan dengan 2. Semua nilai tersebut kemudian dijumlahkan ke dalam variabel total. Setelah seluruh iterasi selesai dilakukan, program menghitung nilai integral menggunakan rumus berikut, yaitu integral sama dengan H per 3 dikali total. Nilai integral yang diperoleh kemudian ditampilkan ke layar. Tiap warna dan tiap bentuk itu masing-masing merepresentasikan sesuai tujuan dan hasil yang berbeda. Oke, untuk program C++-nya, program dimulai dengan memasukkan beberapa library yang diperlukan, yaitu iStream, CMake, iManip, Conio, dan Windows. iStream digunakan untuk input dan output seperti Cin dan Cout. CMake digunakan untuk operasi matematika seperti sin, cos, xp, dan sqrt. iManip digunakan untuk mengatur format tampilan angka. Conio digunakan untuk fungsi seperti catch. Windows digunakan untuk fungsi tambahan seperti sleep. Setelah itu digunakan namespace std. Supaya tidak perlu nulis std pada setiap fungsi standar dan tak ribet. Selanjutnya program mendefinisikan fungsi matematika. F(x) return. Fungsi ini menerima parameter x, kemudian menghitung nilai fungsi berdasarkan persamaan yang telah ditentukan. Selanjutnya, program membuat fungsi Simpson. Program menghitung nilai langkah menggunakan rumus A sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi jumlah partisi. Program kemudian melakukan perulangan menggunakan for loop. For I sama dengan O, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Pada setiap iterasi, program menghitung titik partisi. XI sama dengan A ditambah I dikali H. Kemudian, menghitung nilai fungsi. Fx sama dengan Fxi. Program kemudian menentukan koefisien Simpson berdasarkan nilai indeks I. Jika I sama dengan 0 atau I sama dengan N, maka koefisiennya adalah 1. Jika I persen 2 sama dengan 1, maka koefisiennya adalah 4. Jika I persen 2 sama dengan 0, maka koefisiennya adalah 2. Nilai fungsi kemudian dijumlahkan ke dalam variabel total.
Setelah seluruh iterasi selesai, program menghitung integral menggunakan rumus integral H per 3 kali total. Nilai tersebut kemudian ditampilkan menggunakan Cout. Setelah program selesai dibuat, dilakukan beberapa pengujian untuk melihat bagaimana metode Simpson bekerja dalam menghitung nilai integral. Pengujian pertama dilakukan dengan menggunakan interval yang relatif kecil atau angka kecil. Program menerima nilai batas bawah dan batas atas, kemudian menghitung nilai integral menggunakan jumlah partisi tertentu. Pada penguji ini terlihat bahwa program mampu menghasilkan nilai pendekatan integral dengan stabil. Pengujian kedua dilakukan dengan meningkatkan jumlah partisi. Sehingga kurva pendekatan semakin mendekati kurva fungsi asli. Yaitu menggunakan angka campuran. Ketika jumlah partisi diperbesar, program menghitung lebih banyak titik partisi sehingga kurva pendekatan semakin mendekati kurva fungsi asli. Akibatnya, nilai integral yang dihasilkan menjadi semakin stabil. Jadi ada perhitungan dari C++, perhitungan dari web, dan perhitungan manual. Itu dibandingkan hasilnya. Pengujian berikutnya dilakukan dengan interval yang lebih besar, yaitu angka besar. Program tetap mampu menghitung nilai integral dengan baik, namun jumlah partisi yang digunakan perlu diperbesar agar hasilnya lebih akurat. Program juga diuji dengan berbagai kombinasi nilai, batas bawah dan batas atas. Dari seluruh pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa metode Simpson mampu menghasilkan nilai-nilai integral yang konsisten. Selain itu, proses perhitungan dapat dilakukan dengan cara yang sangat cepat karena seluruh perhitungan dilakukan secara otomatis oleh program komputer. Oke, bagian kesimpulan. Berdasarkan implementasi program yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode Simpson 1/3 komposit merupakan metode numerik yang efektif untuk menghitung pendekatan nilai integral dari fungsi matematika yang kompleks. Program yang dibuat menggunakan bahasa C++ mampu melakukan perhitungan integral secara otomatis dan menghasilkan nilai pendekatan yang cukup akurat. Dengan menggunakan jumlah partisi yang lebih besar, hasil perhitungan integral akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Dengan demikian, metode Simpson 1/3 komposit dapat digunakan sebagai salah satu metode numerik yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan integral yang sulit diselesaikan secara analitik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilyas Fikriansyah. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan program yang dibuat oleh kelompok kami untuk memenuhi tugas metode numerik. Jadi di sini kami menggunakan bahasa C++ untuk melakukan penghitungan integral menggunakan metode Simpson 1/3 komposit. Di sini kami menggunakan beberapa library seperti IOStream
IOStream itu digunakan untuk input dan output seperti Cin dan Cout. Kemudian ada CMath, itu digunakan untuk operasi matematika seperti fungsi trigonometri, eksponensial, dan akar kuadrat. Kemudian ada IOManip, digunakan untuk mengatur tampilan output seperti jumlah angka desimal. Kemudian ada Conayo.h, ini untuk fungsi gauge. Jadi program itu menunggu tombol ditekan agar bisa lanjut. Kemudian ada Windows.h, ini digunakan untuk fungsi sleep untuk loading animation. Kemudian kita masuk ke UI function. Di sini ada center text. Gunanya itu agar teks itu berada di tengah layar dengan menghitung jumlah spasi yang dibutuhkan. Kemudian ada loading animation. Di loading animation ini dia menggunakan sleep. Jadi nanti loading animationnya itu berupa titik-titik yang muncul secara bertahap. Jadi sleep itu digunakan agar loading animation itu terlihat seperti berjalan. Kemudian kita masuk ke fungsi matematika. Fungsi matematika itu merupakan fungsi integrand. Jadi nanti itu dihitung nilai integralnya menggunakan metode Simpson. Jadi fungsi ini itu menerima banyak parameter seperti konstanta dan variabel yang digunakan nanti. Kemudian ada bagian validasi. Jadi program ini tuh melakukan validasi domain fungsi. Jadi ketika argsin itu, jadi pada fungsi argsin itu nilai argumennya itu harus berada pada interval dari -1 sampai 1. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka program akan mengembalikan ke nilai none atau not a number. Di sini ada double numerator dan double denominator. Numerator itu merupakan bagian pembilang. Jadi dari fungsi matematika itu numerator itu merupakan bagian pembilang. Jadi terdiri dari beberapa operasi seperti fungsi eksponensial, trigonometri, hiperbolik, dan fungsi pangkat. Kemudian untuk denominator itu merupakan penyebut. Jadi dalam penyebut itu terdiri dari trigonometri, arctangen, dan fungsi pangkat. Nah, di program ini juga melakukan pengecekan agar penyebut itu tidak bernilai nol dan menghindari kesalahan perhitungan. Kita masuk ke metode Simpson. Nah, pada bagian implementasi metode Simpson ini, nah metode ini tuh digunakan untuk menghitung nilai integral secara numerik dengan cara membagi interval menjadi beberapa partisi. Nah, jadi pada metode Simpson itu, titik indeks itu dikalikan titik titik indeks ganjil itu dikalikan dengan 4, sedangkan indeks genap itu dikalikan dengan 2. Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut itu dikalikan dengan faktor H per 3 untuk memperoleh hasil integral. Kemudian kita masuk ke bagian ekstrapolasi. Nah, di program ini juga menyediakan metode ekstrapolasi, Richardson dan Aitken. Jadi untuk Richardson itu gunanya itu untuk meningkatkan akurasi hasil integral dengan mengkombinasikan dua hasil integral yang diperoleh dari jumlah partisi yang berbeda. Sedangkan untuk metode ekstrapolasi Aitken itu digunakan untuk mempercepat konvergensi. Kemudian kita masuk ke program utama. Pada bagian ini, nah, program itu menampilkan tampilan awal, meminta input, sama melakukan penghitungan integral. Di sini terdapat dua mode manual dan otomatis. Jadi pada mode manual itu pengguna dapat menentukan jumlah partisi ya, secara langsung. Sedangkan pada mode otomatis, program itu akan menambahkan jumlah partisi sampai
nilai galak tuh lebih kecil daripada epsilon yang sudah ditentukan. Nah, so- nah, jadi setelah perhitungan selesai, program itu menampilkan sebuah tabel yang berisi nilai indeks K, nilai titik XR, kemudian nilai titik fungsinya, nilai fungsinya. Kemudian program menampilkan hasil integral serta estimasi galat dari metode Simpson-nya. Sebagai penutup, program ini juga memberikan pilihan untuk pengguna dapat melakukan metode ekstrapolasi Richardson dan Aitken. Jadi fungsinya itu untuk meningkatkan akurasi hasil integral. Jadi demikian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you